Shalom saudaraku, dikasih dan berkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Pada saat ujian di sekolah berlangsung, maka guru yang biasanya mengajar dan membimbing murid-murid tidak ada bersama dengan mereka. Murid-muridlah yang harus menghadapi ujian itu sendirian. Demikian halnya dengan ujian dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi ujian hidup, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalaminya sendirian. Apalagi pada saat kita mengalami ujian iman di tengah kehidupan kita, karena iman itu sifatnya personal atau pribadi di tengah kehidupan kita. Apakah iman kita adalah iman yang benar dalam Tuhan atau hanya iman rombongan? Iman rombongan artinya nanti kalau kita di tengah-tengah banyak orang, kita terlihat begitu beriman luar biasa. Pada saat kita beribadah di gereja, pada saat kita beribadah dalam ibadah kelompok dan lain sebagainya, kita terlihat sebagai orang yang begitu rohani dan luar biasa. Namun sesungguhnya semua akan terlihat pada saat kita mengalami ujian iman secara pribadi dalam hidup kita. Maka kualitas iman kita akan nampak sesungguhnya pada saat ujian kehidupan itu diizinkan terjadi. Nah, pada saat ujian kehidupan kita juga akan mengalaminya sendirian. Walaupun kita mengalaminya sendirian, tapi jangan kemudian kita menjadi kecewa dan kemudian menyerah dengan situasi yang ada. Namun sekalipun ujian itu diizinkan terjadi di tengah kehidupan Anda dan saya, Tuhan memberikan penghiburannya buat kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang gampangan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang kemudian kita minta ketika menghadapi sedikit ujian diizinkan terjadi, Tuhan singkirkan masalah ini, singkirkan kesulitan ini dan lain sebagainya. Tapi yang terkadang yang perlu kita doakan bukan supaya masalahnya disingkirkan atau dihalau dari kehidupan kita, namun terkadang Tuhan buat aku mengerti apa maksud tujuannya, beri kekuatan kepadaku, beri hikmat kepadaku, supaya aku bisa melihat penyertaan dan jalan keluar yang Kau sediakan. Itu yang seharusnya kita doakan. Namun kita perlu belajar dalam hidup kita bahwa pada saat kita mengalami ujian iman itu, sebenarnya itu Tuhan sedang berperkara buat kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya Tuhan Abraham memerintahkan kepada dua bujangnya supaya tinggal di situ, dan Abraham akan melanjutkan kembali perjalanannya, karena itu adalah ujian iman bagi Abraham, bukan bagi kedua bujangnya. Nah, namun demikian yang menarik adalah kita belajar ketika Abraham mengalami ini semuanya, Tuhan tetap memberikan penghiburan di tengah-tengah ujian yang dialami. Penghiburannya adalah yang bisa membuat kita tetap kuat menghadapi ujian, kita tidak mundur, tetapi kita tetap melangkah dan melewatinya dan mengalami Tuhan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Yang pertama, Tuhan menyediakan buat kita penghiburannya adalah bahwa ketika ujian itu diberikan, itu tidak melampaui kekuatan dan kemampuan dalam hidup kita. Itu tidak melampaui batas kemampuan dari apa yang kita miliki di tengah kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, tidak mungkin anak kelas 6 SD diberikan soal ujian anak kelas 3 SMA. Pasti tidak akan sanggup karena itu di luar kemampuan. Sama halnya dengan ujian kehidupan kita, Tuhan memberikan segala sesuatunya pasti sesuai dengan kemampuan kita, tidak melebihi kemampuan kita. Artinya setiap kita pasti bisa menanganinya, kita pasti bisa melewatinya, kita pasti bisa menghadapinya. Jadi jangan kecut hati, jangan tawar hati. Anda dan saya pasti bisa melewati ujian hidup, ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi, karena itu tidak melampaui kekuatan di tengah hidup kita. Yang kedua, penghiburan bagi kita seperti halnya Abraham. Sekalipun Abraham harus menyelesaikan itu, terlihat dia sendirian, namun Tuhan itu setia. Sehingga dalam kesetiaannya Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Tuhan ada senantiasa. Pada saat Abraham menghadapi ujian itu, Tuhan tetap setia dan kemudian Tuhan menyediakan pertolongan bagi Abraham. Tuhan menyediakan jalan keluar, Tuhan juga menyediakan baginya tentang hal-hal yang disediakan sehingga Abraham bisa melewatinya dengan segala baik. Sama halnya dengan hidup Anda dan saya, ketika ujian hidup itu diberikan, Tuhan itu setia, Dia tidak meninggalkan Anda dan saya. Sehingga kita menjadi seperti halnya Lone Ranger, orang yang berjuang sendirian tanpa orang lain, enggak.
Tapi Tuhan yang setia tetap menyertai kita. Tuhan memberi kemampuan bagi kita untuk kita bisa melewatinya. Tuhan memberi hikmat bagi kita, dan juga Tuhan dalam kesetiaannya akan menyertai kita dan menyediakan semua yang kita butuhkan dan perlukan. Yang ketiga, penghiburan buat kita adalah Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Sehingga pada saat Abraham hendak menyembelih anaknya, anaknya sudah diikat dan ditaruh di atas mezbah, dan ketika mau disembelih, Tuhan berkata, berhenti, atau Tuhan mau berkata, stop Abraham. Dan kemudian ternyata Tuhan sudah menyediakan anak domba pengganti dari Ishak. Disitulah kita melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Sebab itu ketika ujian hidup itu terjadi, jangan kemudian kita lari, tapi kita mau terus berjalan menghadapinya, melewatinya. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan penghiburannya bagi kita, bahwa semua itu tidak melebihi kemampuan kita, bahwa semuanya itu walaupun diizinkan terjadi, Tuhan tetap setia, ada bersama dengan kita. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar buat kita, sehingga Anda dan saya pasti bisa melewatinya. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan di balik setiap ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin.